Dan dia sudah keluar banyak. Nah, pertanyaannya, pertanyaan saya, kalau sudah jadi wayang tuh diapain? Dijual atau diapa? Ya, ada yang pesan ya, ada yang dari Borobudur, ada yang keluar Jawa juga ada. Terus itu wayang kami yang wayang pinggiran itu malah lari ke Suriname, Pak itu. Wayang pinggiran apalagi? Ya kayak itu kayak buru-buru batu bara segala itu dimainkan di pasar sarjana saya karena mbak wayang ini juga tamu nih oleh kamu nggak menang itu gampang. Wayang pinggiran itu ya terutama yang kami angkat ya kaum marginal ya Pak ya. Jadi kadang pelakunya tuh ya. Tapi maaf kalau memerankan seperti memerankan wayang waria kami tadi, biasanya kami kontak sama sumbernya. Jadi kadang ya, kalau aku mau banci bencong dan segalanya, kamu jangan sakit hati bilang. Ndak mbah kuping gue tebel ngono. Itu yang memainkan wayang itu Mbak Mijan sendiri? Sama Mas Gus. Sama Mas Gus. Saya buat banjinya dia yang suaranya bisa. Jadi kelakon mimpi jadi dalang itu. Sudah pernah dimainkan oleh dalang siapa saja? Yang Pak Guntur Songgolangit tadi ya Pak ya, itu yang memang dia pernah belajar di Habirando kayaknya. Dan Pak Ngatiman juga, dan dia pernah kayak apa ya, festival dalang Sleman itu dia dapat nomor kok dulu. Terus ya malah sering bantu main-main di sini. Yang pinggirannya seperti garap itu ya, seperti Surasentiko bang itu. Tapi kami ya sudah konsultasi wayangnya bentuk apa gitu. Itu Pak Guntur Songgolangit tadi menceritakan zaman Romusa, zaman kaum Samin, ada yang lari ke luar negeri. Ternyata di situ wah, iki jebul, iki sedulurku, itu orang-orang. Mbak Mijan hanya sebagai pembuat wayangnya atau memainkannya? Ya kalau dipaksa memainkan ya terpaksa main Pak. Tapi wayangnya ya lakonnya tak seneng saya sendiri. Gitu. Hanya sebagai hobi, sebagai profesi, dijual, gimana ya Pak? Kan ya. Meskipun dari plastik kan tetap mengeluarkan biaya. Betul Pak. Itu arahnya kami yang belum jelas ya. Tapi ya dijual ya pernah ada yang beli. Kalau untuk memainkan menghibur warga ya sering saya sendiri itu. Terima pesanan juga? Pesanan juga ada kemarin dari Borobudur. Tapi saya kalau jumlah pesanan satu kotak itu enggak mampu ya berapa biji aja bilang gitu. Ya mengkaryakan lingkungan. Belum Pak, itu sulit Pak ngajak. Ya dulu dari anak-anak siswa sekolah itu ya pernah sini dolanan. Ayo nggak wayang gue Mbak Mijan ya di sini paling gelasah gitu. Cucu saya sendiri juga seneng tapi tidak mampu dia buatnya wayangnya Naruto itu. Saya ngelukis, aku ngelukis itu di belakang bapak itu ada Sengguni Diajar Gondomono. Saya kan suka nyoba ya, nyoba itu. Ya ini saya mau ya sambil menggarap wayang pinggiran saya lanjutkan. Saya rencananya sih membuat wayang golek kayu, ternyata alatnya juga belum punya tuh. Terus saya buat dari kayu, gagal lah. Pakai mencoba belum 10% kalau saya sulit. Terus buat ini dari batu saya buat cetakan, mungkin tak cetak plastik bukan kayu. Terus anak saya Pak, batu itu nih mahat suwe Mbah. Pak, tak buatkan lempung itu, bawakan 2 karung itu lempung itu. Rencana untuk cetakan gitu. Bukan dari kayu ya? Kayunya saya nyoba nata sulit. Ya, berat ya Pak saya nyoba. Aduh, padahal tanganku sudah samurnya kan tidak mungkin ngangkat kuat gitu. Wabot ya. Kan saya dengar Mbak Mijan sekarang ada maaf nih ada penyandang tunanetra yang mau belajar wayang, membuat wayang dan mau memainkan wayang dari Mbah Mijan. Bagaimana itu? Ya kami cuma apa ya Pak? Ya sebenarnya mendukung juga, cuman ya ada kesulitannya. Mereka kan taraf masih mau belajar ya, jadi dia memang ya maaf tunanetra kan
mau gambar lingkaran aja kalau ndak pakai cetakan kan ndak mungkin lah. Itu ya sudah monggo mampuni sampeyan gawe opo bayak. Nanti ya kita belajar, aku dhewe ya belajar karepmu iki piye kan. Tersiapkan ya saya sekarang membuat apa gitu. Dari apa bentuknya nanti ya kami anggap itu wayangmu. Ya nek mungkin gawe wayang garapanku mungkin ya itu sulit, aku ning wong awas wis suwe aku bilang gitu. Tapi dia kayaknya mau sabar kok. Dari ungkapan hati Mas Nanang itu rasanya iya dia yang boleh dikata orang yang apa tidak awas tapi punya pikiran-pikiran begitu maju. Dalam dunia disabilitas itu banyak hal-hal yang perlu diketahui oleh orang-orang yang non disabilitas. Nah, saya menggunakan wayang ini karena ternyata wayangnya Mbah Mijan ini setelah saya teliti dan saya raba, ternyata ini kalau orang seperti saya bisa ini dengan berbagai macam bentuk. Misalnya ada yang segitiga, lingkaran, kemudian bujur sangkar. Ini kita bisa, imajinasi kita bisa jalan Mas untuk itu. Misalnya kalau tubuh itu ya, contoh kalau tubuh ya kotak misalnya, kalau lingkaran itu kepala misalnya. Nah, ini saya mencoba untuk membuat wayang ini untuk menggambarkan bahwa ternyata masalah disabilitas itu sangat kompleks gitu, terutama mengenai hak-hak mereka sebagai warga negara. Mau saya ceritakan dalam bentuk media wayang. Maaf, kalau tunanetra kok masih jadi kursusnya panti pijat, kenapa? Karena begini Mas, di Indonesia ini pemerintah itu hanya menyediakan satu lapangan kerja, itu pijat dan keterampilan. Padahal sebenarnya kami bisa loh Mas, komputer bisa, terus kemudian operator telepon juga bisa. Cuman sarana dan prasarana serta hak-hak kami itu masih dibatasi Mas. Punya medsos? Sementara ini baru YouTube Mas. Kalau Facebook, YouTube? Ya. Baru Facebook atau baru YouTube? Kalau Facebooknya ada, cuman karena HP saya berat jadi saya nonaktifkan. Sementara saya hanya di YouTube aja Mas. Tapi sempat main Facebook? Sempat. WhatsApp juga? Kalau WhatsApp ada, bisa. Karena kami berusaha untuk bisa mengikuti perkembangan zaman gitu loh. Sebab sekarang jadi kan, apa perbedaannya dengan yang lain? Sampean bisa Facebookan, bisa YouTube, bisa googling. Cuman cara pandang Mas. Cara pandang masyarakat dengan kami itu berbeda. Jadi cara pada mereka kalau misalnya ya, bagi orang buta itu tentu mereka kalau kemana-mana nggak bisa sendiri. Nah, itu kami ingin membuktikan bahwa kami pun bisa seperti mereka gitu loh Mas. Padahal sampai tidak punya cita-cita jadi tukang pijat ya? Nggak punya Mas. Cita-citanya saya apa? Jadi Mas, pembalap motor. Dulu waktu saya belum sadar kalau saya ini buta Mas. Saya tuh kan suka dengar itu loh, kalau orang di televisi zaman dulu TVRI kan, itu ada motocross tuh. Saya cita-citanya, wah aku nek gede sok jadi pembalap. Ternyata setelah SMP, ya ampun, ternyata aku ini beda dengan mereka. Ya sudah, pupus di tengah jalan Mas. SMP baru sadar bahwa panjenengan kebutaan. Punya kebutaan ya. Ya. Dari sejak lahir ya itu ya. Ya, dulu saya tuh merasa sama dengan teman-teman saya, mau diajak lari juga Mas saya tuh. Kok tiba-tiba mau jadi dalang? Nah, Belum nikah kan? Belum. Mau nyari sindan atau gimana? Bukan. Bukan. Kami hanya ingin, istilahnya Mas, saya itu ingin mencoba satu pengalaman baru. Bagaimana sih kalau kehidupan kami ini biar orang lain tahu, kita gambarkan dengan wayang, supaya orang awas itu tahu dengan dunia kami seperti ini loh, dunia kami. Jadi wayang sebagai media ya? Ya, media untuk mengenalkan dunia tunanetra kepada orang awas gitu, Mas. Selama ini Anda mencari berbagai media untuk mengekspresikan diri atau gimana sebelum ke wayang? Selama ini saya mencari ekspresi terutama ini Mas, musik juga ngeband kan. Itu kan pas ke band tuh ada yang bilang gini, engkau nek luput piye kuwi. Nah gitu. Nah, saya ingin mencoba mengubah image mereka bahwa kami pun bisa. Pegang apa? Drum. Dulu pernah pentas di Pro 2 RRI itu, di media pemerintah waktu itu. Drum ya? Iya. Aliran apa nih musiknya? Pop sama slow rock Mas. Slow rock. Lokal Mas, saya kebanyakan ke lokal. Kayak Niki Astria, Anggun C. Sasmi, kemudian ada Yukem dan sebagainya itu. Yukem.
gambarannya gimana nih? Wayangnya kayak apa, bentuknya kayak apa, mainnya kayak apa? Nah, ini akan saya buat menurut imajinasi saya. Mungkin kalau menurut Anda kok bentuknya kok aneh iki? Lah, ini memang imajinasi saya seperti ini. Ini memang angan-anganku seperti ini gitu loh. Nah, terus dipentaskan itu tadi Mas, untuk membuka wawasan pada orang-orang yang ternyata bahwa semua orang itu bisa juga mengalami seperti saya. Contoh, kalau ada orang yang kehilangan listrik misalnya, itu kan juga sama dengan saya, itu harus raba-raba juga. Raba-raba gitu ya? Iya. Dan ini saya. Jadi wayangnya apa dong? Nanti wayangnya wayang raba. Wayang raba? Ya. Karena kita memadukan dari bermacam-macam bentuk, Mas. Ada segitiga. Ini kita. Nah, ini pertanyaan saya, bentuknya kayak apa? Nah, itu nanti spesial, Mas. Ini soalnya ini menurut imajinasi saya. Sekarang masih rahasia? Oh, rahasia itu. Teman-teman nanti harus menunggu berapa lama nih untuk Ya, wayang raba ini? Untuk proses mungkin agak lama, Mas, karena saya juga harus belajar dengan Mbah Mijan juga. Kalau belajar ke Mbah Mijan itu belajar apa? Belajar mengenal bentuk, ada 2 dimensi, 3 dimensi dan sebagainya. Nah, nanti dari bentuk-bentuk itu akan saya kombinasikan menjadi satu bentuk wayang. Nah, ini repot kan? Karena dunia raba, Mas, bukan dunia visual. Nanti kalau sudah terbentuk, materialnya apa? biasanya nanti Kira-kira? kertas, kemudian kertas. kertas itu saya bikin konsep kan, Mas. Nanti Oke. Mbak Mijan yang akan mendesain. Jadi aku yang bikin konsepnya. Niki lho Mbah, niki angan-anganku kaya ngene iki. Nanti Mbak Mijan yang akan Jadi sampean itu akan menyuruh menugaskan Mbah Mijan untuk menggambarkan apa yang menjadi angan-angan menjadi saya. angan-angan, menjadi imajinasi, Iya. gitu ya? Ya. Sampean desainernya gitu ya? Nanti kita bikin konsepnya, Mbah. Aku pengen ngene iki lho, Mbah. Nah, Ini setelah jadi dimainkan oleh Mas Nanang. ya akan saya mainkan dengan cara saya sendiri mengisahkan tentang kehidupan seorang Desta. Desta. Desta Apa Rata. ini? Desta itu kan tokoh wayang, Mas. oke, ya. Tunanetra. Kita ambil Desta Milenia. Milenia itu adalah tunanetra yang tetap bisa mengikuti zaman meskipun dalam keterbatasan gitu, Mas. Oke, keren nih Desta. Desta Milenia. Kita ambil Milenia. dari tokoh Desta Rata. Tujuan saya dalam membuat wayang ini adalah untuk menggambarkan betapa kompleksnya masalah disabilitas, terutama tentang layanan publik yang kurang ramah dengan disabilitas, dan juga masalah-masalah sosial seperti hak-hak disabilitas, dan juga untuk kesempatan bekerja yang lain selain pijet itu ternyata kami pun bisa, Mas. Cuman negara belum bisa memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa berkarir seperti mereka. Soal apa yang dialami oleh Mas Nanang ini kan pada satu titik itu kelemahan, tapi kan tidak menutup kemungkinan yang lain kan, kira-kira gitu ya? Iya, betul. Padahal sebenarnya kami bisa yang lain, Mas. Ini contoh kecil ya. Kita bisa jadi operator telepon di bank. Misalnya, tolong sambungan ke nomor ini, atau saya mau pesan ini. Kan kita bisa nulis cepat, Mas. Nulis braille cepat. Kita juga bisa. Terus kemudian kita juga bisa menulis, membuat cerita. Kemudian kita juga bisa untuk penyiar radio, bisa juga, Mas. Cuman saat ini belum ada fasilitas yang mau mendukung kami untuk terjun ke dunia broadcasting gitu. Kalau ruang pendidikan sudah lebih baik, Mas. Ini sudah lebih baik, sudah ada inklusi. Jadi kami juga bisa sekolah dengan orang-orang yang tidak cacat atau orang-orang samalah dengan mereka. Namanya pendidikan inklusi, gimana? Kalau secara format nih kayak apa bentuknya kira-kira? Bentuknya kayak pertunjukan wayang yang biasa, ada pengiringnya, ada apanya. Tolong kalau ada bocorannya. ini kita akan coba seperti monolog, Mas. Oh, monolog. Oke. Ya, tapi nanti suasananya dibikin gelap lah. Jadi biar penonton tuh tahu merasakan, oh, nek petang itu ternyata rapenak ya, gitu. Mudah-mudahan banyak yang nanggap karena ngirit. Ya, ngirit listrik tuh kan. Petengan gitu. Petengan. Oke, Mas, udah kebayang, keren. Ada pengiringnya enggak? Lah, mungkin nanti ada kayak musik klasik gitu loh, Mas. Saya pengennya diiringi pakai musik klasik gitu. Live atau rekaman?
pakai background aja live. Jadi wah, sampai nanti tidak membuka bentuknya lapangan kerja nih. wayang, cuman kita biar kan kita milenial Mas, kita mengikuti dunia milenial, jadi kita pakai iringan musik klasik. Pertanyaannya live atau langsung atau cuma rekaman? Biar ngirit rekaman. Dulu kan susah Mas kalau coret-coret, masih bingung kan. Nah ini dengan media ini mereka bisa berlatih menggambar. Nah ini pun juga bisa saya manfaatkan untuk mengenal bentuk-bentuk Mas. Contoh ya, ini bentuk segi 4 dari kertas, jadi dilubangi, kemudian digambar sesuai dengan gambar yang kita mau. Misalnya kita pengen gambar lingkaran, ya kita pakai tutup gelas, atau kita kalau pakai ini segi 4 ini kan kayak pakai kaset juga bisa dilubangi seperti ini. Ini kan bentuknya bisa diraba Mas ya. Jadi ini namanya sistem raba. Nah, ini segitiga, kemudian lingkaran. Nah dari bentuk-bentuk ini kemudian saya punya konsep Mas. Ini bisa dibikin wayang juga ini. Contoh ya, ini kalau yang segitiga ini untuk kakinya misalnya. Untuk apa? Kaki. Oke. Nah, kaki. Kemudian untuk badannya ini saya bayangkan seperti ini, 4. Kemudian kepalanya nanti seperti ini. Ini contoh aja ya Mas ya. Nah itu. Untuk tangannya juga kita bisa raba dengan ini, kan ada sama sisi, segitiga, siku-siku dan lain-lainnya. Ini kita bisa rubah untuk bentuk lengannya seperti ini. Nah itu kira-kira gambaran singkatnya seperti itu. Dengan bentuk-bentuk itu menggambarkan karakter manusia Mas. Itu menurut imajinasiku loh Mas. Harus diverbalkan dalam komunikasi, disebutkan gitu. Misalnya Anda tadi bilang tentang Destorato ya. Ya. Itu tokoh-tokoh lainnya juga ngambil dari wayang Purwa atau gimana? Kalau tokoh-tokohnya Desta itu cuma satu Mas, satu nama. Tokoh-tokohnya kita ambil dari kehidupan biasa, seperti biasa di zaman sekarang ini gitu. Jadi nanti karakter tokohnya akan berbeda ya? Berbeda. Jadi kita ambil tokoh yang sekarang. Oke, matur nuwun Mas Nanang. Saya juga masih mumet kayak apa nih bentuknya. Ini dunia raba ini beda dengan dunia visual Mas. Memang beda. Ya kalau saya meraba yang lain nggak apa-apa. Ya sebenarnya sangat mendukung sekali Mas. Cuman kami pun ya kayaknya tuh ya memang tidak mudah perjalanan kami nanti. Selain dari awalnya pembuat wayang dan ingin memainkannya, itu malah dia lebih mampu gitu. Jadi nanti ya wayangnya menurut dia aja, wayang apa bentuknya gitu. Sementara ya sudah dikasih gambar-gambar kedus tuh, bolong-bolong itu. Sudah saya mimiti 1, 2, coba kamu gambar, mengajak. Ya untuk kesadaran orang yang mereka anggap awas itu, biar ya istilahnya biar dia awas tuh kan, biar bisa merasakan kalau seperti tadi ngomong nanti pertunjukan pakai lampu yang gelap aja biar seperti itu bagus juga. Jadi si pendengar atau si penonton tuh jadi merasa juga tidak beda dengan Nanang itu maksudnya. Mas Kus ini apa posisinya ya di wayang limbah ini? Kalau di wayang limbah saya membantu Kisah Mijan. Kisah Mijan itu orang tua sampean? Ya, bapak kandung saya. Ya membantu macam-macam ya, kadang bantu jadi asisten kalau beliau pentas, kadang juga jadi teman dialog untuk konsep beberapa wayang kontemporer beliau. Kita sebenarnya tidak terdidik untuk berkecimpung di dunia seni tradisi ya, karena sejak kecil juga dididik dalam iklim ilmu barat begitu. Ya paling sebentar waktu SD SMP itu belajar bahasa daerah. Anda kuliah? Kalau saya menyelesaikan S1 di UGM dulu di pertanian.
Pertanian. Iya, budidaya pertanian. Oh, saya pikir FIB pertanian ya. Di pertanian. Terus Kemudian dapat kesempatan untuk lanjut di IPB, mengambil jurusan ilmu lingkungan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Kalau itu masih bisa nyambung ya dengan Iya. dengan ayah yang tentang limbah tadi ya. Iya, itu salah satu jalan ketika wayang yang berbahan plastik ini kemudian dinamai wayang limbah. Jadi waktu itu kami ngobrol, saya dengan Bapak ngobrol, ternyata wayang plastiknya Bapak itu kan memerankan dua upaya. Pertama adalah untuk mencegah kerusakan lingkungan karena limbah plastik. Yang kedua untuk melestarikan seni tradisi pewayangan yang sudah hampir punah, dalam arti tidak diminati generasi muda. Nah, itu kemudian yang membuat Bapak pada gilirannya diperhatikan pemerintah dengan penghargaan Kalpataru itu. Tapi terlepas dari itu, memang banyak hal di dunia pewayangan yang nyangkut juga dengan apa yang saya alami sebagai pelajar yang dididik dengan keilmuan dan iklim ilmu barat. Ilmu barat yang saya pelajari itu kan ilmu alam ya, cenderung ke ilmu alam, dan itu punya pola pikir yang kalau istilahnya adalah dikotomis, hanya mengenal dua jenis posisi, benar dan salah, hitam putih begitu. Dan itu pun juga terjadi di dunia seni. Kalau kemudian seni itu tidak dikoreksi kembali, saya ambil contoh seperti ini misalkan. Kalau di dunia seni rupa dulu pernah ada upaya untuk standarisasi keindahan. Lalu kemudian generasi tahun 70-an itu mendobraknya kalau di Indonesia dengan gerakan Desember Hitam gitu-gitu. Nah, di dunia pewayangan pun sebenarnya juga terjadi. Dunia seni tradisi juga mengalami itu, upaya-upaya untuk standarisasi keindahan, utamanya di seni tradisional. Nah, kalau kemudian seni diperlakukan seperti ajaran agama yang tidak mengenal kreasi, maka seni itu bisa mati. Nah, salah satu kritik dunia terhadap dunia modern itu kan dilakukan ketika modernitas sudah mulai terkuak sisi gelapnya. Dia tidak menghargai perbedaan misalkan. Jadi kalau misalkan saya di pertanian ya, satu hamparan ditanami padi semua. Lalu kalau ada tanaman bukan padi, itu dianggap sebagai gulma. Nah, dalam kehidupan sosial, ketika normalitas itu digunakan sebagai standar, maka yang berbeda dianggap sebagai hal yang disingkirkan. Makanya wajar kalau Mas Nanang tidak memperoleh hak-haknya, teman-teman waria tidak memperoleh hak-haknya, karena mereka berbeda. Mereka gulma. Dalam perspektif ilmu barat yang modern, itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki demi kemajuan yang dibayangkan begitu. Nah, itu yang kemudian kalau dalam dunia pewayangan kita terjemahkan dalam bentuk mencoba menawarkan hal-hal baru, meskipun itu berangkat dari akar tradisi. Misalkan kalau saya ambil contoh ketika mengkreasi wayang transgender, kami sebut transgender kan bukan LGBT, karena LGBT itu lebih cenderung di ruang privat daripada ruang publik, dan resikonya terlalu besar untuk teman-teman yang memang dia terlahir berbeda dalam gestur tubuh dan sebagainya. Lebih melihat ke problem sosialnya. Kami melihat ke problem sosial yang itu kemudian memang ada kaitannya dengan soal ketubuhan. Misalkan ada orang berkelamin ganda, dia tentu mengalami pergulatan batin sebagai manusia yang berbeda dari yang lain begitu. Dan ketika itu bersentuhan dengan hak kewargaan akan jadi lebih sulit lagi. Nah, hal seperti perlu dipahami. Wayang tradisi, wayang klasik utamanya, itu kan prosesnya panjang. Ada proses islamisasi di sana, sehingga perupaan itu narasinya juga ada unsur ajaran
agama Islam, misalkan seperti Jimat Kalimosodo yang dimiliki Puntadewa, itu kan dari kalimat syahadah. Juga Punokawan, Semar, Gareng, Petruk, Bagong, itu kan konon dari satu ajaran Islam yang kalau tidak salah bunyinya Samir khairin fatruk bagho, bersegeralah berbuat baik, tinggalkanlah hal yang buruk. Nah, karena kemudian orang Jawa tidak gampang mengucapkan Samir khairin fatruk bagho, maka itu dipersonifikasikan jadi Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Seperti itu contohnya. Nah, ini kalau khusus yang memang transgender, sesungguhnya juga ada tokoh transgender dalam wayang klasik. Pertama adalah Kiai Semar. Semar ini digambarkan bukan laki-laki, bukan perempuan kan gitu. Dia laki-laki berkunjung tapi juga punya payudara. Dia tidak sedih juga tidak gembira gitu. Jadi campur nangis dan ketawa dan sebagainya. Tetapi dalam narasi dia dilelakikan dengan disebut Ki Semar. Sri Kandi juga demikian. Dalam narasi aslinya Sri Kandi ini wandu. Dia transgender begitu. Tapi karena gagasan itu mungkin tidak bisa diterima secara sosial, maka dia diperempuankan jadi Roro Sri Kandi. Gitu. Nah, ini yang ingin kami tawarkan kepada publik, bahwa tokoh-tokoh pewayangan itu karakternya kan sebenarnya kan digali. Sebenarnya wayang pinggiran itu prosesnya dialog ya, jadi tidak bisa dikatakan murni ide kami, apalagi ide saya. Seperti misalkan kayak wayang pinggiran yang bertema kaum disabilitas, itu berangkatnya justru dari cerita Mas Nanang. Lalu kemudian terjadi dialog, bagaimana itu diungkapkan dalam bentuk seni pewayangan. Karena wayang sesungguhnya, kalau kita bicara wayang, kita tidak semata-mata bicara bonekanya, materialnya. Wayang itu pada akhirnya harus ditunjukkan, harus dipertunjukkan, dipertontonkan. Karena dia performance. Jadi wayang itu justru hidup ketika dia itu dipraktekkan dalam pementasan. Seperti kalau padi itu baru bisa dikatakan hidup kalau dia ditanam gitu, tidak disimpan melulu. Nah, saya kira wayang dengan ragam medianya itu masih relevan untuk ditampilkan, disajikan sebagai ruang dialog atau mungkin yang paling remeh adalah kampanye begitu. Dan wayang kan bisa macam-macam, bisa kemudian dalam bentuk material seperti ini, atau dalam bentuk versi intangible-nya yaitu digital. Artinya tidak menutup kemungkinan wayangnya Mas Nanang besok dialihkan dari material ke bentuk digital animasi, termasuk juga wayang Purwo, wayang ketopraknya Kisah Misi juga bisa dialihkan, itu sekedar cara pementasan. Tapi pesan yang ingin kami sampaikan adalah asal mula dari wayang limbah ini kan memang dari materialnya adalah barang bekas, sehingga dia disebut limbah, dan juga ada pesan welingi simbah untuk menghidupkan kebudayaan yang beradab gitu. Jadi beradab itu diperluas maknanya, melahirkan empati. Jadi wayang itu sebagai seni yang berdampak, kira-kira begitu. Makanya Mas Nanang dia memanfaatkan wayang ini sebagai media untuk menggugah empati manusia. Misalkan mempertanyakan sikap kaum yang awas atau non disabilitas yang lain, yang kadang tanpa sadar kita bisa melakukan diskriminasi karena kita bisa melihat. Nah, Mas Nanang tidak bisa melakukan diskriminasi secara fisik. Itu beliau tidak bisa bersikap rasis karena tidak mengenal perbedaan warna kulit dan sebagainya. Nah, justru yang menjadi persoalan itu ada dalam diri kita yang merasa normal itu. Jadi normalitas itu perlu kemudian digugat kembali. Juga saya sebenarnya khawatir kehilangan, Pak, sampai anak cucu tidak mengenal budaya seni wayang kita sendiri, itu rasanya sayang sekali. Ya. Jadi rasa selain hobi itu jadi akhirnya menimbulkan keprihatinan kami. Ya diantaranya kok wayangnya kok macam-macam segala gini. Ya dari beberapa komunitas, ya dari kuping saya mendengar, ini loh Pak, aku golek KTP susah,
mbok tulung saya wayangkan di itu di wayang waria tadi. Jadi sementara ya memang hobi ya. Jadi soal untuk kayak mau dibuat bisnis apa wayang apa tuh arahnya kalau mesti belum ada gambaran gitu. Ya wayang kami itu karena banyaknya pikiran yang kami di sini di Batuk ya Pak. Kadang ya wah, ini anak kayak paut diperkenalkan wayang, tapi nek Boro ya ndak mungkin ya saya perkenalkan wayang-wayang kayak lingkungan lah ya, kayak kerukunan lingkungan, kayak diajarkan misalnya anak-anak harus rajin belajar, sekolah dan segala. Ya wayangnya ya seperti pelajar SMP, SD, ada TK yang diajak pengajian, diajak ke gereja dan sekalian kami kenalkan dengan wayang-wayang hewan-hewan. Kayak harimau, buaya, ada segalanya itu. Kancil biasanya untuk pendidikan itu anak-anak usia PAUD. Demikian para kepoan dan kepoati, Mbah Ki Samijan atau Mbah Mijan yang mengkreasi wayang tetapi dengan materi yang berbeda, dengan bahan dari sisa-sisa sisa-sisa bangunan dari plastik dan sebagainya. Dari sampah dari bisa membentuk berbagai karakter wayang yang tidak jauh berbeda, bahkan mengembangkan karakter yang lain. Ada ketoprak, ada wayang baria, wayang paut dan seterusnya. Jadi sepanjang bahwa kita mempunyai kemauan yang keras untuk bagaimana mengekspresikan pikiran-pikiran kita yang mungkin bermanfaat bagi banyak orang, tidak akan ada batasan. Saya kira yang harus diapresiasi dari Mbah Mijan ini, dari Ki Samijan adalah keberaniannya dalam berekspresi. Kan pasti ada pro kontra. Pasti akan selalu kok begitu, begini dan sebagainya. Tidak ada persoalan karena ya manusia itu berbeda-beda. Orang itu hanya persoalan suka dan tidak suka. Misalnya gitu. Jadi kami pun sadar begitu. Mbah Mijan berani mengekspresikan apa yang menjadi kerentek hatinya sampai ya diakui, yang dilakukan mendapatkan penghargaan dari pemerintah sebagai perintis lingkungan. Bahkan membawa kegunaan, kemanfaatan bagi lingkungan. Kira-kira begitu pertemuan kita. Nah, kita akan ketemu dengan pribadi-pribadi lainnya lagi yang menginspirasi. Terima kasih. Autokritik buat kita. Mas Nanang, tolong jawab ini Mas. Kita itu punya beberapa istilah yang pakai tuna-tuna gitu ya. Iya. Tunawisma, tunanetra, tunakarya, tuna apa lagi? Tunasusila, tunagrahita itu juga ada banyak sekali ya. Menurut Anda sudah komplit itu tuna itu? Ada tuna lainnya lagi nggak? Itu yang baru saya ciptakan itu. Yang sampai ciptakan apa? Tadi orang yang istilahnya merasa bahwa aku ini tidak aku ini sempurna, tidak seperti mereka gitu. Tidak tunawisma, tidak tunakarya, tidak tunagrahita, tidak tuna apa? Iya. Tapi tuna rasa itu ya? Tuna rasa itu apa? Paling parah? Wah, itu dimiliki oleh sebagian besar manusia Mas. Makanya kan terjadi perang itu kan karena tuna rasa tadi Mas. Ada perang, ada pengambilan hak dengan paksa, ada ketidakadilan, itu kan juga salah satu bentuk dari tuna rasa tadi. Mas Nanang, Anda tahu berapa jumlah orang yang penyandang tunanetra di Indonesia itu kira-kira berapa persen? Kira-kira kalau menurut statistik 2015 yang terakhir ini, itu kira-kira ada 4% dari penduduk Indonesia ini tunanetra Mas. Itu yang terdaftar lah ya. Yang terdaftar ya? Ya. Kalau yang tunarasa berapa persen? Itu kira-kira 9,999%.